Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan EBS Exegetical Bible Study. Video ini adalah video yang kelima dari pembahasan kita tentang Tritunggal di dalam kata Elohim yang digunakan dalam Perjanjian Lama. Dalam video kelima ini saya akan membahas satu pandangan yang memahami bentuk jamak dari kata Elohim itu mengacu kepada jamak keagungan atau plural of majesty. Nah, sebelum Bapak Ibu nonton video yang kelima ini, pastikan Bapak Ibu terlebih dahulu telah menonton video yang pertama sampai yang keempat yang telah EBS buat. Supaya Bapak Ibu memiliki pemahaman yang lengkap dari pembahasan-pembahasan EBS tentang topik ini. Nah, pertama-tama Bapak Ibu saya akan menjelaskan apa itu jamak keagungan atau definisi jamak keagungan. Istilah jamak keagungan berasal dari bahasa Latin yang disebut sebagai pluralis majestatis. Kemudian istilah ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai plural of majesty atau jamak keagungan dalam bahasa Indonesianya. Nah, istilah plural of majesty ini juga sering disebut sebagai plural of honor. Jadi dua istilah ini mengacu kepada makna yang sama ya, memiliki makna yang sama atau jamak kehormatan. Nah, dalam grammar bahasa Ibrani, plural of majesty ini atau plural of honor ini dikenal sebagai singular of intelligence. Nah, apa itu jamak keagungan? Ya, prinsip jamak keagungan adalah prinsip yang memahami atau yang menganggap bahwa bentuk jamak dari kata Elohim dalam Perjanjian Lama itu menunjukkan bahwa segala keagungan, kehormatan yang ada di alam semesta ini terkonsentrasi atau terpusat kepada satu Allah saja, yakni kepada Allah yang benar, kepada Elohim yang disembah oleh bangsa Israel. Artinya menurut para penganut prinsip jamak keagungan ini, bentuk jamak Elohim itu menunjukkan sebagai kebesaran, keagungan, dan kehormatan yang hanya dimiliki oleh Allah yang benar itu. Juga berbicara bahwa bentuk jamak Elohim itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang agung, lebih mulia dari segala ilah-ilah yang lain, Allah di atas segala Allah, Allah yang tertinggi dari segala dewa-dewa atau ilah-ilah. Nah, inilah yang disebut sebagai prinsip jamak keagungan terhadap kata Elohim dalam Perjanjian Lama. Oleh sebab itu, para penganut prinsip jamak keagungan ini memahami bahwa sekalipun kata Elohim itu bentuknya jamak, ya, dalam Perjanjian Lama, namun artinya tetap tunggal. Artinya begini, sekalipun kata Elohim itu jamak, namun pribadi Elohim itu tunggal, satu pribadi saja. Karena bagi mereka bentuk jamak Elohim itu menunjukkan kehormatan, keagungan, kebesaran Allah, bukan kejamakan pribadi di dalam Allah. Seperti yang dipahami oleh kelompok Tritunggal. Jadi dari sini kita mengerti bahwa kelompok prinsip jamak keagungan adalah orang-orang yang menolak Tritunggal. Ini jelas, ya. Tapi sayangnya ada juga beberapa teolog-teolog Tritunggal yang percaya dengan prinsip jamak keagungan ini terhadap arti dari bentuk jamak Elohim. Artinya sekalipun mereka percaya Tritunggal, namun khusus mengenai bentuk jamak Elohim, mereka percaya dengan prinsip jamak keagungan. Ya, mereka tidak memahami bentuk jamak Elohim ini sebagai indikasi untuk kejamakan pribadi di dalam Elohim, di dalam Allah.
Nah, kita akan melihat argumentasi para penganut prinsip jamak keagungan ini. Biasanya mereka mengutip Keluaran 7 ayat 1, ya, yang berbunyi dalam bahasa Indonesianya, "Berfirmanlah Allah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu." Nah, kata Allah ini yang digunakan untuk Musa itu diterjemahkan dari kata Elohim, bentuknya jamak. Jadi bagi para penganut prinsip jamak keagungan, karena kata Elohim ini bentuknya jamak mengacu kepada Musa yang Musa ini hanya seorang diri atau hanya satu pribadi, maka jelas teks ini bagi mereka menunjukkan bahwa sekalipun Elohim itu jamak, bentuk kata Elohim itu jamak, namun harusnya tetap tunggal. Karena Elohim ini hanya mengacu kepada seorang diri saja, kepada pribadi Musa saja. Ya. Kemudian mereka menggunakan Ulangan 10 ayat 17. Ya, yang berbunyi dalam bahasa Indonesia, sebab Tuhan Allahmu lah, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Nah, bagi para penganut prinsip jamak keagungan, memahami frasa Allah segala Allah ini menjelaskan arti dari bentuk jamak dari kata Elohim. Yakni bentuk jamak kata Elohim menurut mereka menunjukkan bahwa Elohim itu, Allah itu adalah Allah yang terbesar dari segala Allah. Allah di atas segala Allah. Ya, ini arti dari bentuk jamak dari kata Elohim menurut mereka. Kemudian mereka juga menggunakan Mazmur 136 ayat 2 yang berbunyi, "Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Jadi frasa Allah segala Allah ini bagi mereka ini menjelaskan arti dari bentuk jamak dari kata Elohim itu. Yaitu menjelaskan bahwa Allah itu adalah Allah di atas segala Allah, segala ilah, segala dewa. Ya, masih banyak ayat-ayat yang lain yang mereka gunakan, tapi ayat ini yang saya kutip adalah ayat yang sangat prinsip untuk harus kita jelaskan. Kemudian mereka juga menggunakan argumentasi ekstra biblical atau argumentasi di luar Alkitab, ya. Argumentasi mereka ini, mereka berkata bahwa bentuk penggunaan bentuk jamak untuk dewa sebagai jamak keagungan itu telah muncul dalam teks-teks Babelonia atau dalam teks-teks Kanaan sebelum bangsa Israel ada. Ya, jadi penggunaan bentuk jamak untuk dewa yang mengacu kepada jamak keagungan, menurut mereka itu sudah muncul dalam teks-teks Babelonia dan Kanaan sebelum bangsa Israel. Artinya dalam teks-teks itu menunjukkan bahwa seseorang menyembah dewa tertentu atau salah satu dewa, dan kata dewa itu jamak untuk menjelaskan bahwa dewa itu adalah dewa di atas segala dewa, dewa yang lain. Ya, dewa yang tertinggi dari dewa-dewa yang ada. Misalnya ini diungkapkan oleh seorang teolog yang bernama Albrandt. Ya, ia berkata, di Kanaan ada kecenderungan, ya, di Kanaan ada kecenderungan untuk menggunakan bentuk jamak untuk dewa, ya, untuk kata dewa ini. Misalnya dewa Astoret, jamaknya Astaroth. Lalu dewa Aserah, jamaknya Aserim. Lalu dewa Anat, jamaknya Anatot. Untuk meringkas semua berbagai manifestasi dewa ini. Dengan cara yang sama orang Kanaan, jamak Elohim atau dewa diadopsi oleh orang Ibrani untuk mengungkapkan semua keunggulan atau keagungan dan atribut dari satu Tuhan yang benar. Jadi bagi Albrecht ini, karena jamak keagungan ini sudah digunakan dalam teks-teks Babelonia dan Kanaan, menurut dia
Musa mengadopsi pandangan ini terhadap kata Elohim. Oleh sebab itu bentuk jamak Elohim itu juga berbicara tentang jamak keagungan sebagaimana digunakan dalam teks-teks Babelonia dan Kanaan sebelum bangsa Israel. Nah, sebelum kita menjawab mereka, terlebih dahulu kita melihat latar belakang munculnya prinsip jamak keagungan ini. Supaya kita paham latar belakangnya. Nah, saya mengutip Robert Murray dalam bukunya The Trinity halaman 85. Di sana Robert ini berkata bahwa prinsip jamak keagungan itu adalah merupakan jawaban sekaligus serangan bagi kelompok Tritunggal. Ternyata kalau kita melihat pernyataan Robert Murray ini, ternyata munculnya prinsip jamak keagungan ini terhadap bentuk jamak Elohim merupakan alat yang digunakan untuk menjawab orang-orang Kristen sekaligus untuk menyerang orang-orang Kristen yang percaya dengan Tritunggal, yang memahami bentuk jamak Elohim itu sebagai indikasi kejamakan pribadi di dalam Elohim yang mengacu kepada Tritunggal. Nah, teman-teman kalau perhatikan pada abad ke-19 itu terjadi diskusi atau debat antara kelompok Tritunggal dan Unitarian. Nah, pada zaman ini ada seorang sarjana Yahudi yang bernama William Gesenius. Nah, William Gesenius ini memunculkan prinsip jamak keagungan ini pada abad ke-19 ini. Di dalam bukunya yang berjudul The Gesenius Hebrew Chalde Lexicon yang ditulis pada tahun 1846 Masehi, abad ke-19 ya. Dia membuat buku ini ternyata sebagai tipuan muslihat yang dia gunakan untuk melawan agama Kristen. Karena William Gesenius ini berdebat dengan seorang kelompok Tritunggal, ya. Sehingga dia memunculkan prinsip jamak keagungan ini dalam bukunya untuk menipu orang-orang yang memahami bentuk jamak Elohim itu sebagai indikasi untuk Tritunggal. Jadi William Gesenius ini memunculkan prinsip jamak keagungan ini. Nah, ternyata Gesenius ini meninggal sebelum bukunya ini terbit, ya. Lalu bukunya ini diterjemahkan oleh salah seorang sebagai bentuk penghormatan kepada dia, kepada Gesenius. Ya. Terjemahan itu berjudul Lexicon Manuale Hebraicum et Chaldaicum in Veteris Testamenti Libros dalam bahasa Latin, ya. Tapi paling tidak kita mengerti latar belakang munculnya prinsip jamak keagungan ini, bukan karena merupakan arti asli dari bentuk jamak Elohim, tetapi muncul sebagai jawaban sekalipun serangan yang digunakan untuk menipu orang-orang supaya tidak percaya dengan bentuk jamak Elohim itu sebagai indikasi untuk kejamakan pribadi Elohim, kejamakan pribadi Allah seperti yang dianut oleh kelompok Tritunggal. Nah, setelah kita mengerti latar belakangnya, kita melihat apa sih akar atau apa sih yang mendasari mereka memunculkan prinsip jamak keagungan ini. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ternyata prinsip jamak keagungan itu dipengaruhi oleh ungkapan royalwi. Nah, ungkapan royalwi ini sering muncul atau sering digunakan dalam pidato-pidato raja-raja Eropa pada abad pertengahan. Ingat ya, muncul pada abad pertengahan. Ungkapan royalwi ini begini. Raja-raja di Eropa pada abad pertengahan mereka berbicara tentang diri mereka sendiri, tapi mereka menggunakan kata ganti jamak.
atau subjek orang pertama jamak, yaitu kami. Misalnya mereka berkata kami Raja Inggris atau kami Raja Eropa. Nah, kata kami ini sebenarnya hanya mengacu kepada pribadi raja itu. Hanya mengacu kepada satu raja saja. Tapi mereka menggunakan istilah kami ini sebagai ungkapan royalwi, sebagai eh, kehormatan kerajaan ya. Jadi bagi mereka kata kami ini tidak mengacu kepada ada banyak pribadi atau banyak orang ya, tapi hanya mengacu kepada satu pribadi di mana raja itu berbicara tentang dirinya sendiri tapi menggunakan kata kami. Nah, inilah ungkapan-ungkapan yang muncul pada abad pertengahan yang sering digunakan dalam pidato-pidato raja-raja Eropa. Nah, ternyata ungkapan royalwi ini yang muncul pada abad pertengahan kemudian digunakan oleh para penyangkal Tritunggal atau anti Tritunggal. Untuk apa? Untuk mencemari doktrin Trinitas. Sehingga ketika mereka menemukan kata kami atau kata kita yang mengacu kepada Allah, misalnya dalam Kejadian 1 ayat 26, mereka memahami itu sebagai ungkapan royalwi. Sebagai ungkapan kehormatan kerajaan seperti raja-raja Eropa tadi. Artinya Allah memang menggunakan kata kami, tapi itu dia berbicara terhadap dirinya sendiri. Jadi bagi prinsip atau bagi para penganut prinsip jamak keagungan, memahami kata kita yang digunakan dalam Kejadian 1 ayat 26 yang mengacu kepada Allah, itu ungkapan royalwi. Tidak berbicara tentang kejamakan pribadi Allah seperti yang dipahami oleh kelompok Tritunggal. Nah, inilah akarnya mengapa muncul prinsip jamak keagungan terhadap kata Elohim itu. Karena mereka memahami kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 sebagai ungkapan royalwi di mana Allah berbicara terhadap dirinya sendiri, di mana kata kita di sana tidak mengacu kepada kejamakan pribadi Allah atau indikasi untuk Tritunggal, maka mereka memahami bentuk jamak Elohim itu juga sebagai jamak keagungan. Jadi kita sudah mengerti akar munculnya prinsip jamak keagungan ini, yakni dipengaruhi oleh ungkapan royalwi pada abad pertengahan yang digunakan oleh raja-raja di Eropa. Nah, saat ini kita akan mencoba menjawab para penganut prinsip jamak keagungan ini berdasarkan contoh kasus yang telah mereka angkat. Misalnya tadi Keluaran 7 ayat 1. Ya, yang berbunyi, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Hal yang pertama yang kita pahami di sini adalah hakikat dari bentuk kata Elohim itu dalam perjanjian lama. Ingat ya, di mana-mana kita ketemu kata Elohim dalam perjanjian lama itu tidak pernah tunggal. Tetapi selalu jamak karena memang kata Elohim itu hakikatnya jamak. Maka ketika kata Elohim itu digunakan untuk siapa saja, misalnya baik itu kepada orang banyak, maka kata Elohim itu tetap jamak. Demikian juga kalau digunakan untuk satu orang saja, maka kata Elohim itu tetap jamak juga. Nah, ini yang tidak dipahami oleh kelompok yang mengusulkan prinsip jamak keagungan. Sehingga ketika kata Elohim ini digunakan untuk Musa, ya, maka bentuknya tetap jamak karena hakikat kata Elohim itu jamak, tidak pernah tunggal. Tidak boleh tunggal, tetap jamak.
Lalu apakah kita mengartikan bahwa bentuk jamak Elohim ini menjelaskan artinya tetap tunggal atau satu pribadi, mengacu satu pribadi saja? Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena ketika kata Elohim itu juga digunakan untuk orang banyak, maka kata Elohim itu tetap jamak juga. Misalnya, saya memberikan ilustrasi di sini. Tadi dikatakan Musa adalah Elohim bagi Firaun, Allah bagi Firaun. Ya, ingat ya, Elohim di sini bentuknya jamak, ya, tetap jamak dia, tidak boleh tunggal. Karena memang hakikat kata Elohim dalam perjanjian lama adalah jamak. Kemudian Musa di sini adalah satu orang, satu pribadi saja. Nah, dalam konteks ini kita mengartikan Elohim itu tunggal karena hanya mengacu kepada satu pribadi saja, yakni kepada Musa. Sekalipun bentuknya, bentuk kata Elohim ini jamak. Nah, misalnya contoh yang kedua, kalau Musa dan Harman dianggap sebagai Elohim, kata Elohim di sini tetap jamak, tapi mengacu kepada dua pribadi. Nah, bagaimana kita memahami ini? Apa kita juga menganggap bahwa Elohim ini sekalipun jamak artinya tetap tunggal? Tidak boleh karena dia mengacu kepada dua pribadi, lebih dari satu. Maka apa yang kita dapatkan dari ilustrasi ini? Ilustrasi ini memberi kita pemahaman bahwa penggunaan kata Elohim dalam Keluaran 7 ayat 1 tadi untuk Musa, ya, Elohim, Musa disebut sebagai Elohim, tidak ditentukan oleh makna gramatikalnya. Karena sangat bertentangan. Kenapa bertentangan? Ketika kata Elohim itu digunakan untuk satu pribadi, artinya tunggal. Tapi ketika kata Elohim itu sekalipun bentuknya jamak, digunakan untuk dua pribadi, maka artinya jamak. Oleh sebab itu, makna kata Elohim untuk Keluaran 7 ayat 1 yang digunakan untuk Musa tidak ditentukan oleh makna gramatikalnya, tapi ditentukan oleh konteks penggunaannya. Ini harus dipahami. Ya. Artinya kita harus melihat kepada siapa kata Elohim itu digunakan. Kepada Allah, kepada manusia, kepada dewa, atau kepada malaikat. Ya. Kalau dia digunakan untuk Allah, maka dia punya makna sendiri, khususnya untuk Allah yang benar. Ya, sesuai dengan konteks penggunaannya, itu yang saya maksud. Kalau dia digunakan untuk manusia, maka dia memiliki makna sendiri. Kalau dia digunakan untuk dewa, dia memiliki makna sendiri. Kalau dia digunakan untuk malaikat, maka dia memiliki makna sendiri. Nah, ini yang disebut sebagai harus melihat konteks penggunaan kata Elohim itu. Ya, bukan makna gramatikalnya. Nah, disinilah kelemahan para pengusung atau para penganut prinsip jamak keagungan, yakni tidak paham konteks, hakikat, bentuk, dan penggunaan kata Elohim itu dalam perjanjian lama. Ya, sekali lagi saya jelaskan bahwa kata Elohim itu hakikatnya tetap jamak. Sekalipun itu digunakan untuk satu pribadi, untuk satu orang manusia, maka bentuknya tetap jamak. Demikian juga kalau digunakan untuk 10 orang, maka dia tetap jamak. Oleh sebab itu makna kata Elohim itu, bentuk jamak Elohim itu tidak boleh kita tentukan dengan makna gramatikalnya, tapi makna konteks penggunaannya. Oke, kita akan melihat, yang kedua kita akan melihat konteks Keluaran 7 ayat 1. Kalau kita melihat konteks Keluaran 7 ayat 1, itu Musa diperintahkan Allah kepada Firaun, ya kan? Jadi Musa diperintahkan Allah untuk menghadap Firaun, Raja Firaun, untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, dalam pasal 6 ayat 27 sampai 29, di sana dijelaskan bahwa
Musa itu khawatir, jangan-jangan Firaun ini nanti tidak mendengarnya ketika Musa menghadapnya, lalu Firaun ini tidak mendengarkannya nanti, ya. Kemudian dalam pasal 7 ayat 1, Allah menjawab Musa, menjawab kekhawatiran Musa ini bahwa ia akan diangkat menjadi Allah, menjadi Elohim bagi Firaun. Apa artinya ini? Bagaimana memaknai frasa Musa sebagai Elohim bagi Firaun? Ingat ya, dalam perjanjian lama, kata Elohim atau kata Allah itu pun digunakan untuk manusia. Tidak hanya untuk Allah yang benar, juga digunakan untuk malaikat, untuk ilah-ilah, ya, untuk Allah-Allah yang tidak benar dalam perjanjian lama. Namun kalau kata Elohim ini digunakan untuk manusia seperti Musa, bukan berarti Musa ini adalah Allah, menjadi Allah seperti Allah yang benar, bukan. Tapi apa maksudnya? Kalau kata Elohim ini digunakan untuk Musa, digunakan untuk manusia, itu berarti orang tersebut, Musa itu menjadi wakil Allah untuk menghakimi orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi kalau kata Elohim digunakan untuk manusia, untuk Musa, itu berarti Musa bukan menjadi Allah yang benar, menjadi hakikat Musa menjadi Allah seperti Tuhan, seperti Yahweh, tidak, tapi dia menjadi wakil Allah kepada Firaun, ya, untuk menghakimi Firaun, untuk mengadili Firaun, untuk menyampaikan hukuman Allah kepada Firaun. Jadi ini yang saya sebut, perhatikan konteks penggunaan kata Elohim itu. Jadi kalau kata Elohim itu konteks yang digunakan untuk manusia, maka maknanya adalah hakim, bukan Allah. Ya, hakim sebagai wakil Allah untuk orang-orang yang jahat, untuk menghakimi orang-orang jahat. Ya, ingat ya, kata Elohim itu juga dalam perjanjian lama berupa gelar itu, dan bisa diterjemahkan hakim juga. Ya, ada teks-teks di mana kata Elohim ini diterjemahkan hakim. Jadi kita paham di sini bahwa kata Elohim untuk Musa dalam Keluaran 7 ayat 1 tidak ditentukan oleh makna gramatikalnya, di mana para penganut prinsip jamak keagungan memahami bahwa bentuk jamak Elohim yang digunakan dalam Keluaran 7 ayat 1 lalu mengacu kepada Musa itu menjelaskan bahwa sekalipun bentuk jamak Elohim bentuk Elohim itu jamak, namun artinya tunggal karena Musa seorang diri. Nah, itu sangat keliru karena kata Elohim yang digunakan untuk manusia tidak boleh ditentukan oleh makna gramatikalnya, tetapi harus ditentukan oleh konteks narasi dan konteks penggunaan kata tersebut. Ya, kita harus perhatikan baik-baik. Apakah kata Elohim itu digunakan untuk manusia, untuk Allah yang benar, untuk malaikat, atau untuk dewa, untuk Allah yang tidak benar. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kata Elohim digunakan untuk manusia seperti Musa, bukan berarti Musa itu menjadi Allah, hakikatnya menjadi Allah seperti Allah yang benar, tidak. Itu menunjukkan bahwa Musa itu menjadi wakil Allah untuk Firaun, ya, untuk menyampaikan hukuman Allah kepada Firaun. Kemudian Ulangan 10 ayat 7 yang sering juga dikutip oleh para penganut prinsip jamaah keagungan yang berbunyi, sebab Tuhan Allahmulah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi bagi para penganut prinsip jamak keagungan, bentuk jamak Elohim, Allah Elohim, itu berbicara untuk menunjukkan bahwa Allah itu Allah di atas segala Allah. Jelas dalam Ulangan 10 ayat 17 ini, di mana ada frasa Allah segala Allah. Jadi bagi mereka arti dari bentuk jamak kata Elohim itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah di atas segala Allah, Allah di atas segala dewa. Tidak ada Allah yang lebih tinggi daripadanya. Nah, perhatikan di sini, kita harus perhatikan baik-baik ini.
Kata Elohim di sini digunakan 3 kali ya. 2 kali untuk Allah yang benar, Allah mula dan kata Allah ini. Lalu 1 kali digunakan untuk Allah yang tidak benar atau dewa ya. Jadi ini Elohim, ini juga Elohim, ini juga Elohim. Nah, 2 kata Elohim ini mengacu kepada Allah yang benar, 1 kata Elohim ini mengacu kepada Allah yang tidak benar ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, para penganut prinsip jamaah keagungan memahami bentuk jamaah Elohim ini sebagai untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah di atas segala dewa, Allah di atas segala ilah, Allah di atas segala Allah yang tidak benar. Ya, seperti yang dijelaskan dalam Ulangan 10 ayat 17 ini. Nah, ada yang penting yang perlu kita perhatikan di sini. Saya melihat para penganut prinsip jamaah keagungan tidak konsisten dalam menafsirkan kata Elohim. Kenapa? Logikanya begini. Ini kan ada 2 kata Elohim digunakan untuk Allah yang benar. Allah, Allah mula dan kata Allah ini. Lalu 1 kata Allah diterjemahkan dari kata Elohim juga untuk Allah yang tidak benar. Nah, logikanya begini. Pertanyaannya begini. Mengapa kata Elohim ya untuk Allah yang benar itu bentuk jamak kata Elohim untuk Allah yang benar itu dipahami sebagai jamak keagungan. Sementara untuk Allah ya, untuk Elohim yang tidak benar ini tidak dipahami sebagai jamak keagungan. Padahal bentuknya sama-sama jamak dan katanya sama Elohim. Nah, di sini pertanyaan kita kepada para penganut prinsip jamak keagungan. Ya, mengapa kata Elohim untuk Allah yang benar dipahami sebagai jamak keagungan? Mengapa kata Elohim untuk Allah yang tidak benar tidak diterjemahkan sebagai jamak keagungan juga? Bukankah kata Elohim untuk Allah yang benar dan Allah yang tidak benar itu kata dan bentuknya sama? Ya, katanya Elohim bentuknya jamak. Mengapa ada perbedaan di sini? Ya, saya percaya mustahil para penganut prinsip jamak keagungan ya mustahil mereka menganggap bentuk jamak Elohim untuk Allah yang tidak benar itu sebagai jamak keagungan juga. Mustahil mereka berkata demikian. Karena pada dasarnya mereka Unitarian, kelompok Tritunggal, kelompok yang menyangkal Tritunggal. Nah, ini pertanyaan mendasar kita terhadap mereka. Ya. Jadi di sini kita mengerti bahwa lagi-lagi kata Elohim di sini ya, bentuk jamak kata Elohim di sini tidak menunjukkan bahwa Allah itu di atas segala Allah, tidak. Karena ingat, kata Elohim itu juga bentuknya jamak digunakan untuk Allah yang tidak benar. Kalau kita mau konsisten ya, kalau kata Elohim itu digunakan untuk Allah yang benar bentuknya jamak sebagai jamak keagungan, seharusnya juga kata Elohim yang digunakan untuk Allah yang tidak benar harus dipahami sebagai jamak keagungan. Kenapa? Karena katanya sama Elohim, lalu bentuknya sama jamak. Ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa mereka juga memberikan dasar atau argumentasi di luar Alkitab, ya, argumentasi ekstra biblikal, di mana mereka berkata bahwa bentuk jamak keagungan untuk dewa telah digunakan dalam teks-teks Babelonia dan Kanaan sebelum bangsa Israel atau prabangsa Israel muncul. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Benarkah bentuk jamak untuk dewa atau untuk ilah itu dalam teks Babelonia dan Kanaan sebelum bangsa Israel muncul pernah digunakan? Ya kan? Oke lah, katakanlah itu pernah digunakan, ya kan? Namun sebenarnya kalau kita pahami, yang terpenting adalah bukan apakah bentuk jamak keagungan itu pernah digunakan dalam teks-teks Babelonia dan Kanaan sebelum bangsa Israel. Bukan itu yang terpenting. Tetapi yang terpenting adalah
apakah kata Elohim itu juga digunakan oleh bangsa-bangsa Semit lainnya seperti Kanaan, ya? Jelas dalam video-video saya sebelumnya bahwa kata Elohim itu tidak muncul dalam bahasa Semit lainnya. Artinya kata Elohim itu hanya muncul dalam bahasa Ibrani. Dan oleh sebab itu Elohim itu miliknya orang Yahudi, orang Ibrani. Oleh sebab itu kalau kita mengerti bahwa kata Elohim itu tidak muncul dalam bahasa Semit lainnya, maka tidak boleh kita memahami penggunaan bentuk jamak untuk dewa di luar bangsa Israel sama dengan bentuk jamak Elohim oleh bangsa Israel. Tidak boleh, ya. Karena kata Elohim itu tidak muncul dalam bahasa Semit lainnya. Artinya makna dari bentuk jamak kata Elohim itu harus kita lihat dari Alkitab itu sendiri. Tidak boleh dipengaruhi oleh bentuk jamak keagungan dari dewa-dewa di luar bangsa Israel. Bahkan kita tidak boleh memasukkan ide, ya, gagasan yang digunakan oleh bangsa-bangsa di luar bangsa Israel, ya, khusus misalnya bentuk jamak keagungan itu untuk dewa-dewa, memasukkannya dalam Alkitab. Ya, ini harus jelas dulu. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa makna bentuk jamak dari kata Elohim itu harus dilihat dari Alkitab itu sendiri. Atau harus dilihat dari sudut pandang bangsa Israel sendiri. Tidak boleh dilihat dari sudut pandang bangsa-bangsa Semit lainnya. Karena kata Elohim itu tidak muncul dalam bahasa-bahasa Semit lainnya. Namun ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, fakta yang mengejutkan adalah ternyata budaya di luar bangsa Israel yang hidup pada zaman Musa tidak pernah menggunakan bentuk jamak Elohim seperti yang digunakan dalam Alkitab. Kalau mereka menggunakan dewa misalnya bangsa Kanaan, mereka hanya menggunakan kata El, tunggal. Tidak pernah menggunakan bentuk jamak Elohim. Ya, ini jelas. Bentuk jamak Elohim tidak pernah digunakan oleh bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Mereka hanya menggunakan bentuk tunggalnya. Berarti hanya bangsa Israel, hanya Musa lah yang menggunakan bentuk jamak Elohim ini. Hal ini memberi kita pemahaman, ya, sekaligus menyangkal tadi pendapat para penyangkal Tritunggal tadi, para penganut prinsip jamak keagungan tadi, di mana mereka berkata bahwa jamak keagungan itu telah umum di semua budaya dalam sejarah, khususnya di Timur Dekat kuno. Padahal di zaman Musa itu belum digunakan. Misalnya saya mengutip R.A. Torrey, dia menuliskan begini. Jawaban terbaik yang mereka, yakni mereka ini yang dimaksud adalah ahli leksikograf dan tata bahasa Ibrani kuno, ya, jawaban terbaik mereka yang bisa mereka berikan adalah bahwa bentuk jamak yang digunakan untuk nama atau gelar Elohim atau Allah adalah sebagai pluralis majestatis, ya, atau bentuk jamak keagungan. Lalu dia melanjutkan, dia jelaskan begini. Tidak ada fakta di mana penggunaan pluralis majestatis pernah ditemukan dalam perjanjian lama. Ada penjelasan yang jauh lebih dekat dan sederhana bahwa bentuk jamak Elohim digunakan untuk satu Allah, terlepas dari monoteisme yang kuat dari orang-orang Yahudi, karena ada pluralitas kejamakan pribadi dalam satu kealahan itu. Artinya R.A. Torrey ini
menegaskan bahwa tidak pernah ada dalam perjanjian lama penggunaan jamak keagungan itu. Ya. Tapi makna sederhananya bentuk jamak kata Elohim itu mengacu kepada pluralitas kejamakan pribadi atau indikasi untuk kejamakan pribadi di dalam Elohim seperti yang dipahami oleh kelompok Tritunggal. Oke. Sekarang kita akan membahas prinsip jamak keagungan dipengaruhi oleh ungkapan royalwi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa akar dari prinsip jamak keagungan itu muncul adalah dipengaruhi oleh ungkapan royalwi yang digunakan pada abad pertengahan ya oleh raja-raja dalam pidato-pidato mereka, raja-raja di Eropa. Nah, kalau kita sudah mengerti hal demikian ya, maka kita bisa simpulkan bahwa ternyata prinsip jamak keagungan ini adalah prinsip deduktif bukan induktif ya. Prinsip deduktif itu begini. Seseorang punya gagasan terlebih dahulu lalu dia masukkan dalam memahami ayat-ayat dalam Alkitab. Itu deduktif. Dari luar ke dalam, dimasukkan ke dalam. Kalau induktif, seseorang harus menggali fakta-fakta dalam Alkitab itu baru dia keluarkan apa makna sebenarnya. Nah, secara sederhananya induktif itu dari dalam dikeluarkan, dibawa keluar. Nah, yang kita gunakan dalam penafsiran Alkitab adalah kalau kita memahami Alkitab adalah prinsip induktif karena ini adalah disebut sebagai prinsip penemuan atau penggalian ya. Bukan deduktif. Ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa prinsip jamak keagungan itu dipengaruhi oleh ungkapan royalwi yang baru muncul pada tahun-tahun kemudian yaitu pada abad pertengahan ya. Bukan pada zaman Musa ya. Dan mereka memahami kata kita yang digunakan untuk Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 itu sebagai ungkapan royalwi. Jadi Allah berkata, marilah kita, itu ungkapan royalwi bagi mereka. Ya, bentuk kehormatan atau keagungan. Allah berbicara terhadap dirinya sendiri, dia menggunakan kata kita. Ya, ini pandangan penganut prinsip jamak keagungan. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa bentuk jamak dari kata Elohim itu juga menunjukkan jamak keagungan, bukan indikasi untuk kejamakan pribadi di dalam Allah. Nah, perlu kita untuk mengetahui pendapat William E. Addis dan Thomas Arnold. Mereka berkata begini, pandangan lain yang sangat populer di zaman modern ini adalah bahwa nama Allah atau Elohim menggunakan bentuk jamak, kami atau kita. Seperti yang dilakukan oleh raja-raja sebagai tanda kehormatan. Jadi Allah menggunakan kata kita itu dalam Kejadian 1 ayat 26 bagi para penganut prinsip jamak keagungan itu sebagai bentuk kehormatan. Ya, bukan berbicara tentang kejamakan pribadi ya yang disebut sebagai jamak keagungan. Tetapi baru di akhir sejarah bangsa Yahudi bentuk seperti itu ucapan itu muncul. Ya, jadi William E. Addis ini dan Thomas Arnold ini mengatakan bahwa penggunaan kata kita atau kami sebagai bentuk jamak keagungan itu baru muncul di akhir sejarah bangsa Yahudi. Ya, siapa yang menggunakannya? Ya, raja-raja atau penguasa Persia dan Yunani. Misalnya dalam Esdras 4 ayat 18, 1 Makabe 10 ayat 19. Ya, saya bacakan 1 Makabe 10 ayat 19 ini. Satu Makabe pasal 10 ayat 19. Berbunyi begini. Kami telah mendengar tentang engkau, yaitu bahwasanya engkau adalah seorang yang gagah perkasa dan layak menjadi sahabat kami,
Ya, perhatikan kata kami ini dalam 1 Makabe 10 ayat 19 ini. Ini mengacu kepada ini perkataan Raja Alexander ya, ya Alexander ya, dia menggunakan kata kami ya, di mana dia berbicara tentang jamak keagungan ini di sini, tanda kehormatan. Dia hanya sebenarnya Alexander itu hanya satu orang, tapi dia menggunakan kata kami sebagai tanda kehormatan kerajaan atau disebut sebagai jamak keagungan. Jadi jelas di sini kita melihat bahwa ternyata kata kami itu sebagai bentuk kehormatan atau jamak keagungan baru muncul setelah sejarah bangsa Yahudi. Ya, misalnya contohnya tadi dalam Endras 4 ayat 18, 1 Makabe pasal 10 ayat 19. Ya, bentuk jamak kita tersebut tidak dapat dipahami sebagai Allah berbicara kepada dirinya sendiri. Karena bertentangan dengan Kejadian 2 ayat 18, Yesaya 33 ayat 10. Ya, karena Kejadian 2 ayat 10, ayat 18, di sana Allah menggunakan kata aku. Kalau Kejadian 1 ayat 26, dia menggunakan kata kami. Ya, jadi ini sangat bertentangan. Mengapa Allah menggunakan kata kami kemudian lalu menggunakan kata aku? Itu yang dimaksud oleh William E. Addis dan Thomas Arnold. Jadi dari sini kita paham dari pernyataan William E. Addis ini dan Thomas Arnold ini bahwa ternyata prinsip jamak keagungan ya atau ungkapan royalwi yang biasanya digunakan oleh raja ya, dia berbicara dalam bentuk jamak kami atau kita tidak pernah digunakan dalam perjanjian lama selama sejarah bangsa Yahudi ya. Ingat ya, kitab 1 Makabe apokrif itu muncul ya setelah perjanjian lama ditulis ya, yang disebut sebagai zaman diam atau silence period ya, di mana Allah tidak berfirman. Jadi kita mengerti bahwa ternyata prinsip jamak keagungan itu baru muncul pada zaman Persia dan Yunani sekitar 1000 tahun ya, lebih setelah Musa. Ya, 1000 tahun lebih setelah Musa. Nah, kalau prinsip jamak keagungan ini baru muncul di zaman Persia dan Yunani, maka kita paham bahwa para penganut prinsip jamak keagungan ini mencoba memasukkan ide atau gagasan luar ke dalam makna bentuk jamak kata Elohim dalam Alkitab. Mereka memaksakan ya atau memasukkan gagasan luar ini ke dalam Alkitab. Nah, inilah yang disebut sebagai metode deduktif. Yakni mereka membawa gagasan dari luar ke dalam Alkitab. Khususnya terhadap makna bentuk jamak Elohim. Dan prinsip deduktif ini secara ilmu penafsiran Alkitab atau secara hermeneutik itu tidak benar, itu tidak diterima. Ya. Jadi kita tahu ternyata metode penafsiran para penganut jamak keagungan ini, prinsip jamak keagungan ini tidak lulus secara hermeneutik karena mereka menggunakan metode deduktif. Dan kenyataan lain yang kita perhatikan adalah ternyata tidak ada penggunaan ungkapan royalwi itu ya yang dapat dibuktikan di mana perjanjian lama pernah menggunakannya. Tidak pernah digunakan dalam perjanjian lama ungkapan royalwi itu. Jadi jelas prinsip jamak keagungan itu belum diketahui pada zaman Musa. Atau ungkapan royalwi itu tidak pernah diketahui pada zaman Musa. Ketika dia menuliskan Kejadian 1 ayat 26 di mana Allah berfirman, marilah kita ya, tidak diketahui pada waktu itu. Dan tidak pernah ada raja-raja Israel
yang berbicara dalam bentuk jamak, kita atau kami. Kalau kita membaca seluruh perjanjian lama, tidak pernah muncul dalam perjanjian lama itu di mana salah seorang bangsa Israel menggunakan ungkapan royalwi ini. Di mana mereka berbicara, mereka menggunakan kata kita atau kami. Tidak pernah. Seperti yang disampaikan oleh Rabi Tzvi Nasi, ya, dia adalah seorang profesor Universitas Oxford. Dia menegaskan bahwa begini, beberapa ahli tata bahasa modern yang memiliki lebih dari apa yang disebut sebagai filosofis daripada merupakan pengetahuan nyata dari bahasa oriental, bahasa asli, disebut sebagai pluralis excellentiae atau bentuk jamak keunggulan atau keagungan, ya. Ini membantu mereka keluar dari setiap kesulitan yang terlihat. Maksudnya begini, Rabi Tvinasi ini memahami bahwa ternyata bentuk jamak keagungan itu, prinsip jamak keagungan itu terhadap kata Elohim, ya, atau pluralis excellentiae, ya, excellentiae atau bentuk jamak keagungan itu, itulah hanya filosofis, bukan makna asli atau oriental dari kata Elohim itu sendiri. Nah, para penganut ini, ya, ahli tata bahasa modern yang mencoba mengusung jamak keagungan ini merupakan salah satu cara mereka untuk menghindar dari kesulitan untuk memahami bentuk jamak Elohim itu sebagai kejamakan pribadi atau indikasi dari Tritunggal. Nah, kemudian Rabi ini menjelaskan lagi, namun jamak keagungan atau keunggulan seperti itu adalah hal yang tidak diketahui oleh Musa dan para nabi. Jadi Rabi ini menegaskan bahwa bentuk jamak keagungan atau keunggulan itu tidak pernah diketahui pada zaman Musa ataupun para nabi. Misalnya Firaun atau Nebukadnezar, Raja Daud dan semua raja lainnya di seluruh Tenach hukum, kitab hukum, Taurat, para nabi dan hagiografa berbicara dalam bentuk tunggal. Artinya ketika Firaun, raja-raja ini berbicara, mereka berbicara dalam bentuk tunggal, aku atau saya. Mereka tidak pernah berbicara kami sebagai bentuk jamak keagungan atau kehormatan, ya. Dan bukan dalam bentuk jamak seperti raja modern ini, ya. Ternyata ungkapan royalwi ini, ya, ungkapan yang muncul yang digunakan oleh raja-raja modern saat ini. Mereka tidak pernah mengatakan kami tetapi aku dalam memberi perintah. Misalnya Kejadian 41 ayat 41 dan 3 ayat 29, ya. Ezra 1 ayat 2 dan lain-lain. Jadi Rabi Tzvinasi ini menegaskan bahwa tidak ada satupun raja-raja dalam perjanjian lama, baik raja bangsa Israel maupun raja di luar bangsa Israel, menggunakan ungkapan royalwi, yaitu kami ketika mereka berbicara. Tidak pernah digunakan. Oleh sebab itu, jamak keagungan ini, ya, tidak alkitabiah. Kenapa? Karena itu tidak diketahui dalam perjanjian lama. Di zaman Musa tidak ada itu. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ya. Di mana ayat ini dipahami oleh kelompok prinsip jamak keagungan, ya, kata kita di sana yang mengacu kepada Allah sebagai jamak keagungan. Ya, kita akan melihat apakah kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 itu yang mengacu kepada Allah berbicara tentang jamak keagungan. Tapi paling tidak dari awal tadi saya sudah jelaskan bahwa itu prinsip jamak keagungan itu baru muncul setelah sejarah bangsa Israel, itu tidak pernah digunakan dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu tidak biblikal, itu tidak alkitabiah.
Lalu kita melihat dasar mereka ya mengenai kata kita yang digunakan untuk Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ya. Perhatikan ini ayat 26 ya. Kalau saya bacakan teks bahasa Indonesianya ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, perhatikan ini ada kata Elohim. Elohim ya, berfirmanlah Allah, ada kata Elohim. Nah, ada beberapa argumentasi yang saya berikan mengapa kata kita ini tidak dipahami sebagai jamak keagungan. Yang pertama, dalam ayat 16 kata Betslamenu ini ya, Betsla Bets Betsla Betsalemenu ya, ini menurut gambar kita ya, ada kata nu di sini itu akhiran orang pertama jamak. Lalu kata ini kata kidemutenu ya, menurut rupa kita juga menggunakan akhiran orang pertama jamak. Ini perlu diperhatikan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya begini, menurut gambar dan rupa kita. Seharusnya kata kita dua kali, menurut gambar kita dan rupa kita. Ya. Kemudian dalam ayat 27 dia hanya menggunakan akhiran orang ketiga tunggal. Perhatikan kata Betslamo, ya, kata mo. Ini akhiran orang ketiga tunggal. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia berkata menurut gambarnya, ya. Ingat ya, tadi dia katakan menurut gambar kita, menurut rupa kita. Kemudian dalam ayat 7 dia berkata menurut gambarnya, tunggal. Di sini jamak. Nah, pasti sulit bagi kelompok prinsip jamak keagungan. Mengapa dalam ayat 26 itu menggunakan akhiran orang pertama jamak kita. Sementara dalam ayat 27 menggunakan akhiran orang ketiga tunggal. Nya, dia. Sulit bagi mereka ini. Kalau mau konsisten seperti yang mereka usulkan, seharusnya kata Betsalamo ini ya menurut gambarnya ini harus dituliskan menurut gambar kita. Ya, harus sama dengan ayat 26 ini. Kalau mau konsisten. Lalu mengapa tiba-tiba Musa berkata menurut gambarnya dia menggunakan akhiran orang ketiga tunggal? Perubahan ini ya dari kata Betslamenu menjadi Betslamo ya, dari akhiran orang pertama jamak menjadi akhiran orang ketiga tunggal itu hanya bisa dipahami dalam terang doktrin Trinitas. Di sini Musa menjelaskan bahwa ada tiga namun satu. Ada tiga pribadi di dalam satu hakikat. Dari akhiran orang pertama jamak menjadi akhiran orang ketiga tunggal. Ya.
perubahan ini tidak kita sulit memahami kalau bukan dalam terang doktrin Trinitas atau Trin in One, 3 di dalam 1. Kalau mau konsisten seperti yang diusulkan oleh para penganut prinsip jama keagungan, maka kata bet selamo ini dalam ayat 26 ya, menurut gambarnya ini harus tetap bet salemenu ya. Dia harus menggunakan kata bet salemenu menurut gambar kita. Tidak boleh menurut gambarnya. Kalau memang kata kita di sini harus dipahami sebagai jama keagungan. Tapi masalahnya Musa melakukan perubahan dari kata kita menjadi dari kata gambar kita menjadi gambarnya, menjadi akhiran orang pertama tunggal. Maka bagi kita, ketika Allah menggunakan akhiran orang pertama jamak untuk dirinya, yaitu kita, menurut gambar kita, itu tidak mengherankan. Karena memang di dalam pribadi Allah, di dalam Allah itu ada 3 pribadi. Makanya dia bilang kita. Lalu ketika dia menggunakan akhiran orang ketiga tunggalnya, itu juga tidak mengherankan. Kenapa? Karena memang Allah itu satu. Dalam pengertian echad, satu kesatuan, bukan satu mutlak. Ya. Jadi ini sulit bagi teman-teman para pengusung atau para penganut prinsip jama keagungan untuk mengartikan, untuk memahami perubahan ini dari bet selamenu menjadi bet selamo. Dari akhiran orang pertama jamak menjadi akhiran orang ketiga tunggal. Untuk Allah ya. Jadi yang kita bisa pahami dari perubahan ini adalah memang ada 3 pribadi di dalam Allah yang echad itu. Di dalam Allah, di dalam Elohim itu. Kemudian mayoritas para ahli gramatikal bahasa Ibrani berkata bahwa kata kerja dan kata ganti orang tidak pernah digunakan untuk jamak keagungan dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Artinya apa? Menurut para ahli ini, jamak keagungan itu tidak pernah digunakan dalam kata kerja, ya, dalam kata kerja. Misalnya kata naeseh ini ya, marilah kita buat ya naaseh. Ini orang pertama jamak kita, ya. Nah, menurut para ahli Ibrani, kalau dia jamak keagungan, itu tidak pernah digunakan dalam bentuk kata kerja dan juga tidak pernah digunakan untuk kata ganti orang seperti kita di sini gambar kita itu kata kita itu kan akhiran jamak ya, akhiran orang pertama jamak. Ya. Para ahli grammar bahasa Ibrani kalau memang itu adalah jamak keagungan tapi itu tidak pernah digunakan dalam bentuk kata kerja. Sementara kata kerja, kata kita di sini digunakan dalam kata kerja naase, membuat. Marilah kita membuat, menciptakan, menjadikan, dan juga digunakan dalam sebagai akhiran orang pertama jamak. Maka jelas secara grammar bahasa Ibrani, kata kita yang digunakan untuk Allah dalam ayat 26, marilah kita, itu tidak berbicara sebagai jamak keagungan. Kemudian argumentasi kedua. Menurut
para ahli grammar bahasa Ibrani juga bahwa kata kerja asah menjadikan, ya di sini Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan dalam bentuk jamak. Dalam Kejadian 1 ayat 26 tidak pernah digunakan untuk jamak keagungan dalam perjanjian lama. Artinya begini, ini kan kata naase ini kata kerja, ya. Kata ase ini kata kerja, menjadikan. Artinya dalam bahasa Indonesia, menjadikan. Nah, kata ase ini, menjadikan ini tidak pernah digunakan dalam perjanjian lama, ya. Ingat ya, kata kerja ase ini tidak pernah digunakan dalam perjanjian lama ketika bentuknya orang pertama, subjeknya orang pertama jamak, tidak pernah digunakan sebagai jamak keagungan. Tidak ada contoh kata AC ini, menjadikan ini dalam perjanjian lama untuk mengacu kepada jamak keagungan. Lagi-lagi menegaskan bahwa tidak ada dasar untuk memahami bahwa kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 itu mengacu kepada ungkapan royalwi atau ungkapan kehormatan di mana Allah berbicara terhadap dirinya sendiri. Tidak ada. Lalu argumen ketiga, ya. Ingat ya, tadi dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 kata ganti digunakan untuk Allah, ya, yaitu orang pertama jamak, kita. Bet selamenu, kita, gambar kita, dan kide mutenu, ya, rupa kita. Ada 2 kali di sini, lalu diulang lagi dalam ayat 26, ya. Bet selamo, kata akhiran orang ketiga tunggalnya, ya. Nah, argumen ketiga ini, ya, di ayat 26 ini menggunakan kata kita, ya, kata ganti kita, ya, juga dalam kata kerja na aseh, ya, kita, marilah kita menjadikan. Nah, dalam argumen ketiga ini ternyata dalam perjanjian lama kalau kita perhatikan kata ganti tunggal, ya, orang pertama tunggal misalnya aku, ku, engkau, mu, selalu digunakan untuk Allah, untuk Elohim. Misalnya Kejadian 1 ayat 18, ya. Oh, Kejadian 2 ayat 18 ini. Saya bacakan Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi dalam Kejadian 2 ayat 18 ini dia menggunakan kata aku, bukan lagi kata kita, ya. Misalnya dalam Yesaya 33 ayat 10 juga di sana menggunakan kata aku, ya. Ya, kita sering membaca istilah aku Elohimu, akulah Allahmu, ya. Kata aku di sini mengacu kepada Elohim. Nah, kalau kita mau konsisten, ya, seperti para penganut prinsip jamak keagungan, kalau kita mau konsisten dengan mereka, maka seharusnya kata ganti untuk Elohim ini harus selalu orang pertama jamak, kita, 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 kita. Tidak boleh menggunakan orang pertama tunggal, aku, ku, tetapi harus selalu menggunakan kata ganti orang pertama jamak, kita. Nah, hal yang mengejutkan adalah frasa kami Elohimu, kami Allahmu itu tidak pernah ditemukan dalam perjanjian lama. Ya, kata kami Elohimu, ya, orang orang pertama jamak. Malah sebaliknya yang sering ditemukan itu aku Elohimmu.
kata orang pertama tunggal, ya aku. Nah, jadi bagaimana untuk memahami fakta-fakta ini di mana Allah juga berbicara aku kata orang pertama tunggal, lalu dia juga berbicara kita orang pertama jamak. Kalau mau konsisten seperti yang diusulkan oleh para penganut jamak keagungan, seharusnya Allah itu menggunakan kata kita terus, jangan pakai kata aku. Ya kan? Tapi kenyataannya kita tidak pernah menemukan frasa kami Elohimmu, kita Elohimmu, tidak pernah. Bahkan yang kita dapatkan adalah aku Elohimmu. Ya. Lagi-lagi para penganut prinsip jamak keagungan sulit untuk menjawab ini, ya, menjelaskan hal ini, ya, perubahan-perubahan semacam ini, kata ganti yang digunakan untuk Allah dari kata kita orang pertama jamak menjadi orang pertama tunggal aku. Kemudian argumentasi keempat, ya, yang harus kita perhatikan, seluruh bapak-bapak gereja tidak pernah memahami kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 itu sebagai jamak keagungan, ya. Jadi bapak-bapak gereja tidak pernah memahami itu sebagai jamak keagungan. Ya. Mereka semua sepakat bahwa itu mengacu kepada kejamakan pribadi Allah atau kepada Tritunggal. Misalnya Keil dan Elitz menegaskan, ya, mereka berkata bahwa bentuk jamak kami atau kita dalam Kejadian 1 ayat 26 itu dipahami oleh bapak-bapak gereja dan teolog sebelumnya hampir memiliki suara bulat bahwa itu indikasi dari Tritunggal. Nah, sayangnya Keil dan Elitz ini menolak pandangan ini, ya. Di mana kata kita ini dalam Kejadian 1 ayat 26 mengacu kepada Tritunggal, dia menolak hal itu. Dia mengikuti pandangan prinsip jamak keagungan. Makanya teman-teman hati-hati kalau membaca bukunya Keil dan Elitz, ya. Nah, misalnya salah satunya adalah kalau kita melihat salah satu pendapat Bapak gereja yaitu Barnabas, ya, dalam suratnya yang ditulis pada tahun 74 Masehi, dia menyatakan demikian. Karena kitab suci berkata tentang kita, maksudnya dalam Kejadian 1 ayat 26 itu kata kita, ketika dia berbicara kepada anak, biarlah kita menjadikan manusia menurut gambar kita dan menurut rupa kita. Maksudnya Barnabas ini, ya, surat Barnabas ini menyatakan bahwa kata kita ini Allah sedang berbicara juga kepada anak, kepada Yesus Kristus. Jelas kepada pra inkarnasi Yesus, ya. Nah, ada satu contoh kasus dalam Ezra pasal 4 ayat 18, ya, di mana ini satu-satunya ayat di mana kata kami atau kata kita digunakan sebagai jamak keagungan yang muncul dalam Ezra pasal 4 ayat 18. Ya, biasanya ini dikutip juga oleh para penganut prinsip jamak keagungan, ya, sebagai dasar mereka, ya. Ezra 4 ayat 18 berbunyi begini. Surat yang kamu kirimkan kepada kami, ini mengacu kepada Raja Artasta, ya, kalau nggak salah, ya, telah dibacakan kepadaku dengan jelas, ya. Jadi Raja Artastas berbicara, ya, dia berbicara sendiri dalam bentuk kata orang pertama jamak kami, ya, dalam bentuk jamak keagungan kalau kita pahami. Tapi masalahnya begini, banyak para ahli gramatikal mengatakan bahwa kata kami dalam ayat ini, ya, lebih berarti sebagai pemerintahan saya, ya, atau pengadilan saya. Jadi Raja Artasta ini berbicara seperti ini. Surat yang kamu kirimkan kepada pemerintahan saya, ya, atau kepada pengadilan saya, ya. Lalu kataku ini mengacu kepada pribadi Raja Artasta, ya, ku secara pribadi. Oleh sebab itu menurut para ahli ini kata kami yang digunakan di sini bukanlah bentuk jamak keagungan karena dia lebih berarti sebagai pemerintahan saya sebenarnya atau pengadilan saya, ya.
Nah, anggaplah kata kami yang digunakan oleh Raja Artasta ini dalam Esra pasal 4 ayat 18 sebagai jamak keagungan. Kita anggaplah sebagai jamak keagungan, ya, sekalipun artinya bukan demikian, ya. Maka yang harus kita perhatikan adalah penggunaan kata kami sebagai jamak keagungan dalam Esra pasal 4 ayat 18 ini itu sekitar 1000 tahun lebih setelah zaman Musa. Artinya itu setelah zaman Musa terjadi, bukan di zaman Musa. Jadi lagi-lagi saya tegaskan bahwa jamak keagungan ya terhadap bentuk kata Elohim ya, bentuk jamak kata Elohim tidak pernah ditemukan pada zaman Musa ya. Musa, orang-orang sezamannya pada waktu itu tidak mengetahui hal itu, jamak keagungan itu. Nah, ada argumentasi atau ada beberapa contoh ya ayat Alkitab yang kita berikan kepada para penganut prinsip jamak keagungan di mana ada kata benda berbentuk jamak tapi bukan jamak keagungan. Nah, kalau kita mau konsisten seperti yang diusulkan oleh para penganut prinsip jamak keagungan bahwa setiap kata benda itu eh, kalau bentuknya jamak maka itu mengacu kepada jamak keagungan, maka teks-teks ini yang saya akan jelaskan ini nanti seharusnya kita juga menganggap sebagai bentuk jamak keagungan, tapi masalahnya konteks tidak mengizinkan, ya. Tidak bisa dianggap sebagai jamak keagungan. Misalnya, dalam Hakim-Hakim pasal 12 ayat 7, ya. Dalam bahasa Indonesia berbunyi begini, Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Lihat kata Beare, ya, Beare. Ini di kota, di sebuah kota diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kata Beare ini sebenarnya, ya, itu dari preposisi be dan kata are dari kata dasar ir kota. Nah, kata benda ir ya kota makanya disebut di sini are itu jamak ya, jamak. Bentuknya jamak. Nah, seharusnya secara gramatikal kita harus terjemahkan kota-kota, tapi makna konteks tidak mungkin ya. Karena tidak mungkin Yefta itu dikuburkan di beberapa kota ya. Jelas ya dikuburkan hanya dalam satu kota saja. Tapi mengapa kata ir itu menggunakan jamak ya? Nah, pertanyaan kita kepada para penganut prinsip jamak keagungan, kalau memang bentuk jamak setiap kata benda itu menunjukkan jamak keagungan, seharusnya kata jamak keagungan untuk kata kota ini juga harus dipahami sebagai jamak keagungan dong. Iya kan? Seperti yang mereka pahami untuk kata Elohim ya sebagai jamak keagungan. Tapi yang harus kita perhatikan kata ya bentuk jamak keagungan untuk kata are ini beare ya dalam Hakim 12 ayat 7 itu tidak bermakna jamak keagungan. Oleh sebab itu tidak ada dasar ya. Tidak ada dasar biblikal untuk memahami kata Elohim ya. Bentuk jamak kata Elohim itu sebagai jamak keagungan. Karena ada contoh di mana kata benda menggunakan bentuk jamak tidak dipahami sebagai bentuk jamak keagungan secara biblikal. Malah tidak ada contoh di mana bentuk jamak kata benda itu digunakan sebagai jamak keagungan. Tidak ada contoh dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama. Oleh sebab itu tidak ada dasar untuk kita memahami bentuk jamak Elohim itu sebagai jamak keagungan. Ya. Kemudian dalam Nehemia pasal 3 ayat 8, ya. Perhatikan kata ini. Ya, saya bacakan. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas. Ya, Uziel ini anaknya Harhaya dan Uziel ini adalah seorang tukang emas.
Nah, kata tukang emas ini diterjemahkan dari kata tsujiel ya. Tsujiel ya. Nah, kata tsujiel ini bentuknya jamak. Ingat ya, mengacu kepada pribadi Uziel loh, kata ini. Dan terus kata juru campur rempah-rempah ini diterjemahkan dari kata harakatim, bentuknya jama. Lihat kata im di sini, kata im ya. Nah, apakah bentuk jamak untuk kata tusujiel ini dan harakatim ini dipahami sebagai jamak keagungan? Ingat ya, dia mengacu kepada pribadi loh, Uziel. Tentu saja tidak, ya, tentu saja tidak. Nah, ini contoh di mana bentuk jamak digunakan untuk manusia tidak berbicara tentang jamak keagungan, ya kan? Nah, sekarang kita tiba dalam kesimpulan. Apa yang perlu kita simpulkan dari penjelasan saya? Yang pertama, tidak ada dasar untuk memahami bahwa bentuk jamak Elohim mengacu kepada jamak keagungan. Kemudian tidak ada dasar juga untuk memahami kata kita yang digunakan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 yang mengacu kepada Allah sebagai ungkapan royalwi atau Allah berbicara terhadap dirinya sendiri sebagai tanda kehormatan atau keagungan. Tidak ada dasar untuk memahami seperti begitu, seperti yang diusulkan oleh para penganut prinsip jamak keagungan. Bentuk jamak Elohim dan penggunaan kata kita terhadap Elohim dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 tidak ada cara yang lebih biblikal ya dan eksegesis selain memahaminya sebagai kejamakan pribadi di dalam Elohim. Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah Allah. Ya. Terima kasih. Semoga pemahaman ini dapat membantu teman-teman ya dan supaya teman-teman juga jangan tersesat ketika ada orang-orang yang memahami bentuk jamak Elohim itu sebagai jamak keagungan. Ya. Lalu kata kita dijelaskan sebagai ungkapan royalwi yang digunakan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ya, semoga penjelasan ini bisa mencerahkan teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jangan lupa like, subscribe dan komen dan juga share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.